Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas R6C, mata kuliah menulis kreatif. Judul artikel yaitu Analisis Maja Simile pada novel Laskar Pelangi dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Adapun anggota kelompok kami, 1. Husnul Khotimah dengan MPM 2019-21500-287. Kedua, Labisina Anaksta dengan MPM 2019-21500-267. Ketiga, Rini Juliana dengan MPM 2019-21500-268. 4. Siva Gustia dengan MPM 2019-21500-322. Berikut merupakan abstrak analisis Maja Simile pada novel Laskar Pelangi dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Tujuan dari penelitian ini, 1. Menganalisis Maja Simile yang terdapat pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 2. Mengetahui implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Analisis gaya bahasa yang terdapat dalam penelitian ini adalah gaya bahasa simile atau persamaan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keingintahuan peneliti mengenai gaya bahasa, salah satunya Maja Simile yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, yang dimana dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi siswa mengenai Maja Simile yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekaligus menarik minat baca karya sastra siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan teknik pencatatan, teknik analisis data menggunakan teknik analisis kalimat, kutipan, dialog dalam novel yang mengandung Maja Simile. Berdasarkan hasil analisis, adanya gaya bahasa, yaitu salah satunya Maja Simile yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA yaitu 1. Analisis Maja Simile dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai penggunaan gaya bahasa dalam karya sastra. 2. Meningkatkan penguasaan kosakata, pemilihan diksi, gaya bahasa, dan karakteristik gaya bahasa yang dikuasai oleh peserta didik. Pendahuluan. Para ahli menyebutkan macam-macam gaya bahasa adalah bagian dari cara pengucapan bahasa dalam bentuk prosa. Macam-macam gaya bahasa memiliki fungsi yang mirip dengan majas. Gaya bahasa ada untuk menghasilkan kesenangan imajinatif. Macam-macam gaya bahasa membuat segala ungkapan yang seolah abstrak menjadi lebih konkret dan bisa dinikmati serta diresapi. Menurut Harimurti, dalam Pradopo 1993, halaman 265, gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa seseorang dalam bertutur atau menulis. Lebih khusus adalah pemakaian ragam bahasa tertentu untuk memperoleh efek tertentu. Efek yang dimaksud dalam hal ini adalah estetis yang menghasilkan nilai seni. Salah satu gaya bahasa yaitu Maja Simile adalah pengandaian dari perbandingan dua hal yang secara logika sangat berbeda. Menurut KBBI, pengertian Maja Simile adalah pertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tapi dianggap mengandung segi yang serupa, dan dinyatakan dengan eksplisit mengandung kata seperti, bagai, laksana, dan lainnya. Mirip dengan majas personifikasi, Maja Simile termasuk ke dalam majas perbandingan. Pembelajaran memiliki makna yang berbeda dengan belajar.
Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat mengembangkan pula kemampuan para siswa, serta dapat mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru bagi siswa. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan jabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau kejadian sosial. Peneliti berupaya menganalisis gaya bahasa yaitu majas simile dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Oleh karena ini, metode penelitian kualitatif deskriptif ini dipandang sesuai untuk mengkaji dan menganalisis data secara objektif. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Teknik dalam penelitian dapat disebut juga sebagai teknik dari pengumpulan data penelitian yang dapat digunakan dengan beberapa cara, sedangkan untuk teknik analisis data digunakan dengan teknik reduksi data. Adapun beberapa teknik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan di sini yaitu kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literatur, catatan dan laporan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan agar menjadi dasar kuat suatu penelitian dan data penelitian ini dapat akurat teknik baca dan pencatatan data. Adapun beberapa analisis majas simile dalam novel Laskar Pelangi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Di mulut pintu berdiri 2 orang guru seperti para penyambut tamu dalam perhelatan. Kutipan dalam novel di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mempunyai ciri yaitu menggunakan kata seperti, yakni 2 orang guru menunggu di depan kelas disamakan seperti penyambutan tamu dalam perhelatan. Yang kedua, titik-titik keringat yang bertimbulan seputar hidungnya menghapus bedak tepung beras yang dikenakannya membuat wajah coreng-moreng seperti preman emban bagai permaisuri dalam Dul Muluk sandiwara kuno kampung ini. Kutipan dalam novel di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mempunyai ciri yaitu menggunakan kata seperti dan kata bagai, yakni wajah bumus coreng-moreng seperti preman emban bagai permaisuri dalam Dul Muluk sandiwara kuno kampung. Yang ketiga, mereka seperti orang aborigin, kulit gelap, rahang tegas, mata dalam, pandangan tajam, bidang kening yang sempit, struktur tengkorak seperti suku Tauton, dan berambut kasat lurus seperti sikat. Kutipan di dalam novel di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mempunyai ciri yaitu menggunakan kata seperti, yakni orang-orang sawangan seperti orang aborigin yang memiliki kulit gelap, rahang tegas, mata dalam, pandangan tajam, bidang kening yang sempit. Yang keempat, pria itu berpotong seperti pohon cemara, angin yang mati karena disambar petir, hitam, merangas, kurus, dan kaku. Kutipan di dalam novel di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena tokoh ayahnya Lintang disamakan seperti pohon cemara, angin yang mati sambar petir. Lalu yang kelima, kutipannya
Ia seperti piala bunga meriam itu yang jika butiran airnya jatuh di atas daunnya, ia melontarkan tepung sari, semarak, spontan, mekar, dan penuh daya hidup. Kutipan dalam novel di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mempunyai ciri yaitu menggunakan kata seperti, yakni lintang disamakan seperti tanaman hias yang daunnya menyerupai koin. Lalu yang keenam, karena penampilan Pak Harfan agak seperti beruang madu, maka ketika pertama kali melihatnya kami merasa takut. Kutipan di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mempunyai ciri yaitu menggunakan kata agak seperti, yakni penampilan Pak Harfan yang disamakan seperti beruang madu, yaitu karena Pak Harfan berkumis tebal, berjenggot lebat, berwarna kecoklatan yang kusam, dan beruban seperti warna bulu beruang madu yang coklat dan lebat. Lalu yang ketujuh, seumpama suku-suku Baduy di Jazirah Arab yang menggantungkan hidup pada oasis, maka Filik ciuma tua yang menguap atas kepala kami ini adalah air mata bagi kami. Kutipan dalam novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena kalimat mengatupkan hidup pada oasis dan air mata bagi kami, di mana kedua kalimat ini saling membandingkan kehidupan orang yang tinggal di negara asing dengan budaya lingkungan yang berbeda. Lalu yang kedelapan, dia sangat naif dan tak peduli seperti jala kerbau. Kutipan pada novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena kata naif dan seperti jala kerbau yang dimana diartikan sebagai orang yang bodoh atau tidak berpengalaman dan menurut saja jika disuruh-suruh atau diperintahkan. Lalu yang kesembilan, kadangkala pemikiran mereka kontradiktif terhadap pendapat umum Laksamana Gurun, bertemu pantai atau ibarat hujan ketika matahari sedang terik. Kutipan novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena Laksamana Gurun yang bertemu pantai karena kadang pendapat yang tidak mungkin untuk dipersatukan atau saling bertentangan dan kalimat ibarat hujan ketika matahari sedang terik yang dimana ibaratnya pendapat mereka yang saling bertentangan datang begitu saja. Lalu yang ke-10, mereka juga seperti Pakrit yang terkurung di dalam gua kebingungan dengan gema suaranya sendiri. Kutipan pada novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena kalimat seperti Pakrit yang terkurung di dalam gua kebingungan dengan gema suaranya sendiri seperti seseorang yang terjebak di dalam dirinya sendiri dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang ke-11, mereka kaum Borjus ini bersemayam di kawasan eksklusi yang disebut Gendong. Mereka seperti orang-orang kulit putih di wilayah selatan, orang Amerika pada tahun 70-an. Kutipan dalam novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena mempunyai ciri, yaitu menggunakan kaum Borjus, kata seperti dan orang-orang kulit putih di selatan yang dimana dulu tinggal seperti orang kaya Amerika dan berkulit putih. Yang ke-12, setelah serindit melayang terbang melesat pergi seperti anak panah, Winnetou menembus langit. Kutipan pada novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena kata melesat seperti anak panah dibiarkan seperti pergi dengan sangat cepat kemana tujuannya tercapai. Yang ke-13, wajahnya seperti baru keluar dari bengkel ketok magic alias merupai Frankenstein. Kutipan pada novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena kata baru keluar dari bengkel ketok magic dan merupai Frankenstein, di mana kalimat itu menggambarkan wajah seorang yang berupa sehabis dioperasi atau dipermak dan memiliki muka seperti Frankenstein yang mempunyai banyak luka jahit. Yang ke-14, kadangkala pemikiran mereka kontradiktif terhadap pendapat umum Laksamana Gurun bertemu pantai atau ibarat hujan ketika matahari sedang terik. Kutipan novel di atas dikategorikan sebagai majas simile karena Laksamana Gurun bertemu di pantai, karena kadang pendapat yang tidak mungkin untuk dipersatukan atau saling bertentangan dan kalimat ibarat hujan ketika matahari sedang terik,
yang dimana ibaratnya pendapat mereka yang saling bertentangan datang begitu saja. Yang ke-15, Lintang dan Mahar seperti Faraday kecil dan Warhol mungil dalam satu kelas, atau Laksana, Thomas Alva Edison muda, dan Robin Roth Tagore Jr. yang berkumpul. Kutipan dalam novel di atas dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mempunyai ciri yaitu menggunakan kata seperti dan laksana, yakni Lintang dan Mahar yang disamakan dengan Faraday kecil dan Warhol mungil dalam satu kelas, atau Thomas Alva Edison muda dan Robin Roth Tagore Jr. yang sedang berkumpul. B. Implikasi gaya bahasa simile dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Analisis gaya bahasa berimplikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gaya bahasa atau majas adalah ungkapan penyampaian berupa pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Gaya bahasa atau majas terdiri dari banyak jenis, salah satunya adalah gaya bahasa atau majas simile. Gaya bahasa atau majas simile merupakan gaya bahasa persamaan atau perumpamaan yang memiliki tujuan untuk membandingkan suatu hal dengan hal lainnya, untuk memperjelas makna yang disampaikan oleh pengarang. Gaya bahasa atau majas simile umumnya memiliki ciri yaitu menggunakan kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, dan serupa. Analisis gaya bahasa simile berimplikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu analisis gaya bahasa dalam karya sastra berupa novel dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi siswa mengenai hakikat gaya bahasa dan gaya bahasa simile. Siswa dapat menganalisis dan menentukan gaya bahasa, khususnya gaya bahasa simile dalam karya sastra Laskar Pelangi. Selain itu, analisis gaya bahasa simile berimplikasi menambah referensi analisis mengenai karya sastra berupa novel yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMA. Kesimpulan, novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan menampilkan masalah-masalah yang aktual dan menzaman. Namun, hanya sampai pada tingkat permukaan. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bintang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang cerita dari anak-anak yang ingin sekolah di sekolah dasar Muhammadiyah. Namun, sekolah tersebut akan ditutup jika murid yang bersekolah tidak genap menjadi 10. Sekolah tersebut terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel. Jika tidak mencapai siswa baru, Andrea Hirata memberikan informasi pada pembaca tentang kehidupan masyarakat asli Belitung yang menderita baik secara ekonomi maupun pendidikan. Penulis menganalisis novel ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam isi novel tersebut, begitupun dengan gaya bahasa simile yang ada di dalamnya. Simile adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda. Dianggap sama dengan menggunakan kata pembanding secara eksplisit. Simile menggunakan kata seperti, laksana, umpama, bagai, dan bagaikan. Majas simile yang terdapat di novel Laskar Pelangi sebanyak 75 kutipan. Analisis gaya bahasa simile berimplikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu analisis gaya bahasa dalam karya sastra berupa novel yang menambah khazanah ilmu.